Hadis yang ke-102 masih berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga. Kalau hadis yang ke-101 itu wasiat langsung dari malaikat Jibril yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tentang tetangga. An Abi Syuraih Al-Khuzai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka berbuat baiklah sama tetangga. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik, kalau enggak diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada 3 bahasan dalam hadis yang ke-102 ini. Yang pertamanya berbuat baik sama tetangga, ke tetangga. Yang keduanya adalah memuliakan tamunya. Dan yang ketiganya adalah adab berbicara. Dalam hadis yang ke-102 ini ada 3 bahasan. Kita bahas yang pertama, sesuai babnya, yaitu wasiat kepada tetangga. Tentang tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah ke tetangga. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam Islam, berbuat baik kepada tetangga itu bukan hanya sekedar etika dan adat. Saya ulangi, berbuat baik kepada tetangga di dalam Islam itu bukan sekedar etika bertetangga, bukan cuma sekedar adatnya, bukan cuma itu adalah tanggung jawab sosial, atau berbuat baik kepada tetangga itu adalah akhlak ketimuran, katanya orang, ya, akhlak ketimuran. Tetapi dalam Islam itu lebih dari itu. Kenapa? Karena di dalam Islam berbuat kepada tetangga itu bukti seorang mukmin. Di dalam Islam berbuat baik kepada tetangga bukti seorang mukmin, bukan cuman adat sosial ketimuran, lebih dari itu, tapi bukti seorang mukmin. Mana dalilnya? Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman, orang mukmin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah sama tetangga. Artinya apa? Bukti seorang mukmin itu harus ada ditampakkan. Dengan apa ditampakkan bukti seorang mukmin? Berbuat baik kepada tetangga. Karena iman seseorang bukan hanya sekedar di lisan, amantu billah, saya udah beriman. Bukti seorang mukmin bukan cuma di KTP, lihat agamanya muslim, tetapi bukti kalau kita adalah seorang muslim, seorang mukmin, mana buktinya? Nah, di antara sebagai bukti seorang mukmin adalah dengan kita berbuat baik ke tetangga. Ya. Makanya Rasul sampai menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah ke tetangga. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam Islam, seorang dikatakan baik itu bukan cuma dilihat dari sholatnya yang rajin. Saya ulangi, di dalam Islam seorang yang baik itu
Bukan cuman dilihat dari apa? Dari sholatnya yang rajin. Bukan cuman itu. Bukan karena puasa sunnahnya yang rajin. Senin Kemis, puasa Daud. Ya. Di dalam Islam bukan cuma dilihat dari sholatnya. Kebaikannya bukan cuma dilihat dari sholatnya. Rajin ke masjid. Ya. Sampai ngapal jidatnya, bukan cuman itu. Di dalam Islam kebaikan seorang muslim itu bukan cuman dilihat dari sudah hajinya, sudah bolak-balik, umrohnya sudah apa? Sudah enggak terhitung. Tetapi juga di dalam Islam seorang dikatakan yang baik bagaimana perilakunya kepada tetangga. Bagaimana ya? Baiknya seseorang kepada tetangganya. Karena ada kadang-kadang orang sholatnya sudah baik, sudah rajin, malah jadi imamnya, malah jadi muadzinnya, malah jadi takmirnya, malah jadi apanya? Pengurusnya. Tapi juga bukan cuma dari itu sudah bagus, walhamdulillah. Tetapi juga jangan lupa bagaimana ya Islam memandang kebaikan itu juga dari perbuatan kepada tetangga. Ya. Kenapa? Karena berbuat baik kepada tetangga ini adalah bukti iman. Bukti keimanan kita itu berbuat baik kepada tetangga. Makanya disebut iman, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Karena iman itu adalah diucapkan dengan lisan, syahadat, kemudian diyakini dalam hati, dan bukti perbuatan. Dan juga bukti perbuatan. Sehingga bukti perbuatan dari imannya yaitu diantaranya dengan berbuat baik kepada tetangga. Nah, tinggal kita melihat masing-masing kita lah. Sudahkah kita selama ini berbuat baik sama tetangga? Kalau belum, ya sama-sama kita perbaiki. Kemudian Rasul dalam hadis ini menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Apa artinya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, karena Allah yang menciptakan kita. Sedangkan tempat kembali kita adalah hari kiamat, hari akhir. Allah yang menciptakan kita dan tempat kita kembali adalah hari akhir. Artinya apa? Ada pesan, nurut sama yang menciptakan, taat sama yang menciptakan. Kenapa? Karena balasannya nanti di akhirat seperti ini. Begitu. Ada digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir karena kita yang menciptakan Allah, dan hari akhir adalah tempat kembali kita. Sehingga pesannya agar kita taat. Taat kepada siapa? Yang menciptakan. Taat suruh apa? Suruh berbuat baik kepada tetangga. Ya, suruh berbuat baik kepada tetangga. Ini aturan yang Allah telah tetapkan. Ya. Ketika kita merasa sudah berhutang budi kepada manusia saja, tentunya kalau kita disuruh diminta aja, kita akan siap membantu. Jenengan misalnya pernah utang sama temannya 1 juta. Kemudian sama temennya, sudah Pak nggak usah bayar, saya ikhlasin. Terus temennya ngomong ke jenengan, Pak atau Bu, minta tolong ya besok antarkan barang saya dari rumah ke tempat kerja. Kita yang sudah dikasih uang 1 juta tadi, karena kita tadinya ngutang sampai nggak mau dibayar, tentunya kita merasa utang budi. Oh siap. Antar kemana Pak? Antar ke tempat kerja. Ya, semangat. Kenapa? Karena merasa ada dalam hati kita dia orang yang telah memberikan jasa kebaikan ke kita. Walaupun itu cuman ngutangin yang tadinya ya utang tapi terus nggak dibayar atau sudah diikhlaskan.
Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih kita berapa juta kalau kita uangkan, kan begitu. Dan kemarin sudah kita bahas tentang rahmat Allah luas. Kalau seandainya mata kita nih satu, sebulannya nyewa 10 juta, sebulannya 10 juta. Berapa lama kita udah pakai mata nih? Baru satu, baru dua, belum nafas, belum hidung, belum lidah, belum gigi, belum kaki, belum tangan, belum daleman yang ada di perut kita. Nggak kebayar itu. Sehingga apa? Kita itu sangat-sangat berhutang budi kepada Allah. Maka Allah memberikan kepada kita aturan. Apa aturannya? Perintahnya yaitu berbuat baik sama tetangga. Kalau kadang-kadang kita itu kurang seneng kepada tetangga karena mungkin kurang baik, tetapi ingat Allah yang memerintahkan. Sabar karena Allah yang memerintahkan. Allah sudah terlalu besar jasanya yang tidak bisa kita balas. Apakah kita akan berbuat buruk kepada tetangga? Ya, enggak sabar kepada tetangga, padahal kita tidak pernah bisa membayar kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kemudian pelajaran yang lain adalah berbuat baik kepada tetangga yaitu bukan seperti balas perbuatan. Kalau dia baik, kita buruk, dia buruk, kita buruk. Dia suka ngasih makanan, kita kasih makanan. Dia kalau ngutangin gampang, kita ngutangin. Itu namanya balas jasa. Kalau berbuat baik kepada tetangga, Rasul mengatakan falyuhsin ila jarihi. Maka berbuat baiklah kepada tetangganya, mau dia baik atau kurang baik. Mau dia jahat atau apa? Ya, apalagi yang baik. Kalau yang kurang baik saja kita diperintahkan untuk berusaha berbuat baik. Ya. Kadang-kadang ada tetangga yang mungkin kurang baik adabnya, akhlaknya, ya, masalah dikit diem aja, ya, sampai nggak mau keluar rumah, saking apa alergi, sampai keluarnya lewat pintu atas, naik genteng dulu. Ya, saking ada begitu, mungkin ada begitu. Ya, karena nggak mau papasan, akhirnya lewat pintu pintu belakang mulu, ada begitu. Ya kalau pintunya, ya rumahnya pintu belakangnya ada. Nah kalau nggak ada, mau lewat mana? Lewat loteng. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kita diperintahkan untuk menekan ego kita. Karena ego itu kadang-kadang pengennya yang balas kalau ada yang nggak baik. Kalau Anda yang suka nyakitin lewat omongannya mungkin, kadang ego kita itu ya pengennya balas, ya. Tetapi kita diperintahkan untuk menahan, ya, tetap untuk berusaha berbuat baik selama tidak membuat mudarat kepada kita. Ya, apalagi cuman tersinggung, sakit hati, ya, itu mah biasa, cuman dicibir. Ya, cuman dibicarakan, itu mah biasa. Ya, kenapa? Karena demi pahala. Demi apa? Demi pahala kita berbuat baik kepada tetangga, dan demi bukti iman kepada Allah dan Rasulnya kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, sehingga perintah Allah itu nggak ada yang disia-siakan. Kalau Allah yang memerintahkan kepada kita, jamaah, itu enggak ada yang disia-siakan. Sekecil apapun perbuatan kebaikan yang Allah perintahkan, ketika kita amalkan tidak ada yang sia-sia. Sekarang sedekah dengan setengah kurma saja enggak disia-siakan kok. Sekarang saya tanya, setengah kurma berapa sih harganya? Nah kalau gorengan lah, kayak mungkin gorengan. Berapa Bu gorengan Bu? Bu, 1.000. 1.000 kemarin, sekarang 5.003 kok. Ya udahlah 2.000 ya kan, 2.000. Itu aja agak gede itu. Berarti setengah gorengan 1.000 rupiah. Maka sedekah seorang yang dia melaksanakan perintah Allah walaupun cuma 1.000,
Atau kalau harganya gorengannya 1.000 berarti 500, nggak ada, disia-siakan. Ittaqun naro walau bisyiki tamroh. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun sedekah dengan setengah kurma. Karena kurma Rasul di sana, kalau di sini gorengan, begitulah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun sedekah setengah gorengan. Potong jadi 2. Ya, potong jadi apa? 2. Apalagi kalau perintah itu berbuat baik kepada tetangga, nggak ada yang disia-siakan. Beda kalau kita seringkali menyia-nyiakan, tapi kalau di sisi Allah nggak ada yang sia-sia, Allah pasti akan membalas. Sehingga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, Rasul mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Maka muliakan tamunya. Gimana Ustadz memuliakan tamu itu? Kok dikaitkan juga dengan iman? Ya, kita akan sampaikan singkat, ya. Memuliakan tamu bentuk dari bukti iman adalah bisa dengan ucapan. Yang kedua dengan perbuatan, dan yang ketiga dengan suguhan. Saya ulangi. Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, hormati tamunya. Bagaimana memuliakan tamunya? Karena bentuk dari iman, bukti dari iman adalah pertama dengan lisan, yang kedua dengan sikap atau perbuatan, dan yang ketiga dengan suguhan tamu. Ya. Ucapan bagaimana? Ucapannya yang baik. Ada tamu, oh silakan, tafadhol. Ya. Ya, itu namanya ucapan yang baik. Monggo silakan. Nah, kalau di kita kan begitu kan? Ya. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Ini namanya ucapan, memuliakan tamu dengan ucapan. Ya. Kemudian dengan sikap, bagaimana sikapnya? Ya dengan wajah yang, jangan menampakkan wajah yang kayaknya angker bener begitu. Ini orang kok angker pun nggak senang apa ya kita datang ke sini. Kadang-kadang orang begitu. Tapi kalau menampakkan senang itu kan tamu juga merasakan tenang. Ya, sudah tahu mau datang ke rumah mau tamu masih ditanya nyari siapa? Nggak jadi bertamu sudah. Ya, nggak jadi bertamu. Ya, maka apa? Maka dengan raut muka yang apa? Yang bahagia, menampakkan kebahagiaan, itu memuliakan tamu. Ini bukti dari iman jamaah. Ya, dengan senyum, ya, kemudian menyiapkan, menyediakan tempat untuk apa? Untuk tamu, ya, tempatnya yang layak. Ya kalau ada, ya kalau ada tempatnya yang layak, minimal ya enggak harus wangi, enggak apa-apa, yang penting kan enggak bau. Kadang-kadang ada bau yang kadang-kadang kurang nyaman, ya. Yang tidak berantakan tempat tamu, ini namanya memuliakan tamu. Ini kadang-kadang kadang-kadang sudah kadang kotor, kemudian juga berantakan. Kadang tamunya juga akhirnya lupa tadi datang ke situ tujuannya mau apa, jadi lupa karena ngelihat ruangan tempat tamunya kurang, akhirnya lupa semua. Lah gimana kalau tempatnya pas-pasan, Ustaz, tempatnya kecil? Ya enggak apa-apa, namanya memuliakan tamu semampunya. Kalau tempatnya kecil ya enggak apa-apa, yang penting kan rapi. Ya, yang penting rapi enggak apa-apa, begitu. Kemudian yang ketiga memuliakan tamu selain ucapan, sikap dan suguhan. Ya tentunya suguhan ini sesuai kemampuan. Ya punyanya air putih, ya nggak apa-apa kasih air putih. Ya kalau mau lebih dari itu ya teh manis. Mau itu ada esnya atau anget ya nggak apa-apa. Ya atau jus ya kan. Ini namanya memuliakan tamu dengan suguhan. Ya, kalau mau dikasih makan, ya nggak apa sesuai kemampuan. Oh adanya nasi putih, ya nggak apa-apa nasi putih digoreng dulu.
Oh, nasi putih doang kan gimana kan bisa nggak masuk itu. Ya minimal digoreng dulu lah, ya. Atau mungkin apa? Ya kasih yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang ke rumahnya seorang tamu, ada tamu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim jemaah. Dan gak dikenal itu, bukan pejabat, bukan orang yang baru dilantik, bukan. Itu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kabarkan di dalam Al-Quran sampai apa? Nyembelih anak sapi. Ya, kemudian dimasak. Ya mampu begitu. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai 27. Ketika Allah kabarkan datang Adam, tamu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Dan itu padahal malaikat. Tapi Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat yang menjelma sebagai manusia. Apa kata Allah? Faja'a bi'ijrin samin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tunggu sebentar ya, mau saya siapkan suguhannya. Ternyata apa? Nyembelih ya anak sapi jemaah. Ya kita nggak harus begitu, pengen makan ya sate kambing kan nggak harus langsung nyembelih, kan tinggal beli. Tinggal apa? Tinggal beli, cepat. Ya. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim ini ingin mengamalkan bukti iman. Setelah disembelih, setelah dimasak, apa kata Allah? Faqarrabahu ilaihim, kemudian disodorkan. Ya. Kemudian disodorkan jemaah. Disodorkan semuanya. Silakan Pak, Bu, monggo ini ada sedikit makanan, ya. Jangan cuman baunya doang, tapi nggak dikasih tamunya lah, kasihan bener. Ya, ngelihatnya tadi beli sate, tapi yang disuguhinya tempe. Wah, bisa kapok ini. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim setelah didekatkan. Jadi kalau ngasih itu jangan jangan apa? Jangan tanggung-tanggung, kasih, silakan dimakan, ayo dimakan dulu. Jangan cuma naruh tapi diemin. Namanya tamu kan kadang nggak enak. Namanya tamu kan nggak mungkin, saya makan dulu ya, kan nggak enak. Minimal tuan rumahnya apa? Ya tuan rumahnya itu apa? Nawarin, silakan dimakan dulu ya. Nanti kalau habis belikan lagi, ya begitu. Kemudian apa setelah didekatkan? Ya daging sapinya oleh Nabi Ibrahim kepada tamu yang gak dikenal tadi, faqala ala ta'kulun, ayo silakan makan. Itu Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai 27. Ya. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Poin yang kedua, Rasul mengkabarkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Dan juga ditemenin kalau bisa, ya, kalau bisa, namanya bertamu kepada orang yang ya ada tujuan, jangan cuma apa yang nemenin ya pembantunya, yang nemenin cuma karyawannya, yang nemenin ya apalagi ya yang mungkin di situ bukan keperluannya. Kalau memang ada udzur ya nggak masalah, ya kalau ada udzur ya silakan aja nggak masalah, sampaikan. Nah. Kemudian juga diantara memuliakan tamu adalah apa? Ya tadi, ya memberikan tadi, ya menjamu dan seterusnya sesuai kemampuan tentunya. Adapun bagi yang bertamu, kalau kita yang sebagai tamunya, kalau tadi tuan rumahnya, kalau kita yang jadi tamunya, maka kalau kita mau berkunjung ya minimal apa? Ya minimal cari waktu yang tepat. Kalau kita yang jadi tamu, ingat, jangan tengah malam datang ke rumah, udah gitu gedor-gedor lagi, ya kirain maling, ya jam 12 malam, duk, wah, ya, atau datang sebelum subuh, mungkin kita aja masih tidur, ya juga nggak pas juga kalau kita sebagai tamu, maka pilih waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ya sesuaikan. Oh dia kerjanya dari jam 8, pulang jam 4 sore. Nanti saya ke sana habis maghrib lah. Kan enak. Ya. Jadi jangan pokoknya nanti jam 3 loh saya tunggu di rumah.
Ini namanya maksa. Jam 3 saya pulang aja jam 4. Nah, maka kalau kita yang jadi tamu minta waktu, longgarnya kapan saya mau bertamu. Kapan waktu kosongnya? Nanti kan dikasih waktu sama ya tuan rumahnya. Ya. Kemudian juga kalau kita yang jadi tamu, kalau memang tidak diizinkan, ya sudah kita jangan marah. Mohon maaf hari ini saya nggak terima tamu, lagi capek. Ya sudah besok lagi. Jangan belagu lu, begitu jangan. Namanya kita bertamu kan minta izin, kalau diizinkan nggak apa-apa, kalau enggak ya sudah. Jangankan baru izin, sudah sampai depan pintu. Kalau sudah ketok pintu sekali, 2 kali, 3 kali, kok nggak keluar-keluar, padahal walaupun orangnya ada, ya sudah pulang. Jangan nungguin depan pintu mulu, ini orangnya ada masalah. Sudah walaupun orangnya ada, mungkin kan karena mungkin dia nggak mau nemuin. Ya. Nah, jadi kalau kita yang jadi tamu demikian, dan ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-28 tentang adab ya di dalam bertamu. Nanti bisa dilihat. Ya, minimal ngasih tahu dulu. Kemudian kalau kita jadi tamu jangan lama-lama. SMP sudah makan pulang. Lah itu aslinya sunnah itu. Setelah makan pulang, dengan lama-lama. Kadang-kadang ini kan basa-basi dulu. Ya basa-basi 5 menit 7 menit cukup. Ini enggak sejam basa-basi ngalor ngidul ngetan ngulon. Giliran intinya mau ngutang. Ya enggak apa-apa sih mau ngutang, tapi kan basa-basi doang 1 jam. Sudah 5 menit. Kalau namanya bertamu itu enggak usah lama-lama. Secukupnya, apa sih kebutuhannya? Kalau mukodimahnya itu bahasa basinya 7 menit ya oke lah. Ya tergantung keperluannya. Tapi secara asal etika kalau kita yang bertamu itu jangan lama-lama. Mungkin orangnya ada keperluan, kan nggak enak. Ya harus kita tahu diri lah gitu. Apalagi tuan rumahnya sudah batuk-batuk. Itu sebagai syarat, sebagai petunjuk. Aslinya suruh pergi sana gitu loh, pulang. Ya, jangan malah ngajak ngobrol terus. Ya, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan kebutuhan. Ya, dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53 tentang adab bertamu jangan lama-lama. Sesuai kebutuhan pulang. Ya, sesuai kebutuhan pulang. Karena orang itu kadang nggak enak kalau mau ngusir. Rasul saja nggak enak kalau mau ngusir. Ya, begitu. Kemudian poin yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik. Kalau enggak diem, maka bicaralah yang baik atau diam. Apa artinya? Bukti seorang mukmin itu menjaga lisan. Bukti seorang mukmin di dalam perbuatannya adalah menjaga lisan. Apa yang pertama? Pilihan lisan yang kita miliki yang pertama ngomong yang baik. Kalau enggak ngomong yang baik mending diem. Diem. Pilihan yang ketiga enggak ada. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak mending diem. Ngomong yang buruk enggak boleh. Kalau ngomong yang baik, kalau enggak diem. Ya, maka diem ini juga kalau emang enggak tahu. Bukan berarti setelah ini jenengan diem terus ya enggak. Kemana Bu? Sudah makan? Kenapa diem terus? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bukti iman mending diem. Ya bukan begitu, aslinya jenengan mingkem terus juga nggak begitu. Ya, artinya apa? Berbicara yang baik, kalau enggak diam. Bagaimana bicara yang baik? Bicara yang baik adalah pertama isinya baik. Isinya baik, kontennya baik. Ya, isinya baik. Yang kedua caranya baik. Ada orang yang ngomongnya baik tetapi caranya nggak baik. Ya, ngajarin tentang keutamaan sholat, ya kan? Tapi ngajak orang sholat nggak pas.
nerangin tentang keutamaan sholat, ngajaknya nggak pas. Ini yang depan saya ini nih, ya ini sholatnya males nih, ini nih orangnya nih. Ya misalnya kan gitu. Oh, mungkin kalau kita yang ditunjuk itu kan nggak senang, walaupun benar sholatnya nggak semangat, tapi ya caranya jangan begitu. Maka isinya baik, caranya baik. Atau caranya sudah baik, isinya juga baik. Ngomongnya pelan, sopan, santun, tapi ngajakin korupsi. Ini juga nggak pas. Caranya sudah pelan, tenang, ngomongnya santai, tapi ngajaknya apa? Ngajaknya korupsi. Maka falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik, isinya baik, caranya baik. Ya, isinya baik dan caranya juga baik. Kemudian bagaimana dengan apa? Dengan ketika kita berbicara yang baik, maka sebelum kita ngomong pikir dulu. Pikir dulu. Kira-kira kalau saya ngomong begini sakit hati enggak ya? Tersinggung enggak ya? Nah begitu. Itu namanya kita itu ya sebelum berbicara kita pikir dulu, jangan ngomong baru mikir. Seringkali ngomong dulu udah keceplosan baru nyesel. Apalagi sudah direkam. Ya, sudah direkam. Pikir dulu, persiapkan ngomong yang baik. Jangan ngomong keluar baru mikir, aduh ya ini salah saya ngomong begini. Ya, orang sudah dengar, orang sudah ngelihat, sudah direkam. Maka apa? Bicara yang baik adalah kita pikirkan dulu baru berbicara. Kalau kita mau ngomong, lihat kira-kira orang itu, kita itu mendengar orang lain ngomong itu kita nggak senang, kita jangan ikut seperti itu. Ya, atau dengan cara kita ya kalau kita nggak senang dari orang yang ngomong seperti itu, kita juga jangan ikut. Kalau kita nggak senang dari omongan orang begitu, kita juga ngomongnya jangan begitu. Itulah arti dari apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bericaralah yang baik, kalau enggak diem. Ya, sebagai penutup sebagaimana dikatakan oleh ya sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hikmah Allah menciptakan manusia itu dengan 2 telinga dan 1 lidah. Hikmah Allah menciptakan telinganya 2, lidahnya 1. Apa kata beliau? Beliau mengatakan li antas ma'a aksar mimma taqul, agar kita itu mending banyak dengar daripada banyak ngomong. Mending kita lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Kalau ngomong baik, kalau enggak diam. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang ya, di hadis yang ke-103. Insyaallah taala semoga dimudahkan. Sampai di sini pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.